Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nur Hidayat, NPM 20070051037. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan." Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai ringkas sebagai refleks kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan di dalam suatu sistem menurut Ustaz Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila menurut Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubung, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme,
komunisme, dan sebagainya. Ciri-ciri filsafat Pancasila. 1. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa. Prinsip Pancasila menegaskan kembali kepercayaan orang Indonesia bahwa Tuhan memang ada. Ini juga menyeratkan bahwa masyarakat Indonesia percaya pada kehidupan setelah kematian. Ini menekankan bahwa pengerjaan nilai-nilai suci akan membawa orang menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat. Prinsipnya tercakup dalam pasal 29, bagian 1 UUD 1945, dan berbunyi, negara harus didasarkan pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengharuskan manusia diperlakukan dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan. Ini menekankan bahwa orang Indonesia tidak mentolerir penindasan fisik atau spiritual manusia oleh rakyat mereka sendiri atau oleh negara manapun seperti ciri-ciri demokrasi konstitusional. 3. Kesatuan Indonesia. Prinsip ini mewujudkan konsep nasionalisme, cinta untuk bangsa dan tanah air seseorang. Ini membayangkan kebutuhan untuk selalu menumbuhkan kesatuan dan integritas nasional. Nasionalisme Pancasila menuntut agar orang Indonesia menghindari perasaan superioritas atas dasar etnik karena alasan keturunan dan warna kulit. Pada tahun 1928, pemuda Indonesia berjanji untuk memiliki satu negara dan satu bangsa. Sementara lambang Indonesia melambangkan simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berarti kesatuan dalam keberagaman. 4. Demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang berasal dari musyawarah di antara perwakilan. Pada jenis demokrasi ini, Presiden Soeharto mengatakan, demokrasi yang kita praktikkan adalah demokrasi Pancasila, yang menjadi dasar-dasar dan dasar hukum yang ditetapkan di tahun 1945. Konstitusi. Demokrasi Pancasila menyerukan pengambilan keputusan melalui musyawarah hingga mencapai konsensus atau mufakat. Ini adalah demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ini menyeratkan bahwa hak demokratis harus selalu dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut keyakinan dan kepercayaan religius seseorang, dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan integritas manusia. 5. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menyerukan pemerataan kesejahteraan yang adil kepada seluruh penduduk, tidak secara statis namun dinamis dan progresif. Ini berarti bahwa semua sumber daya alam dan potensi nasional negara tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan dan kebahagiaan rakyat. Keadilan sosial menyeratkan perlindungan yang lemah, tapi perlindungan seharusnya tidak menyangkal pekerjaan mereka. Sebaliknya, mereka harus bekerja sesuai kemampuan dan bidang aktivitas mereka seperti ciri-ciri ideologi anarkisme. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kausa prima, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.